This meeting is being recorded. Ustadz suaranya tidak. Cek 1, 2, 3, suara saya terdengar? Terdengar Ustadz. Dengar ya. Ya, baik. Baik. Ya, itu ada kendala ya. Insya Allah nanti kita akan perbaiki. Mungkin peralatannya harus lebih canggih lagi. Baik, langsung saja kita perhatikan pelajaran yang kelima ini ya. Ad-darsul khamisu, langsung pada pembahasannya. Sa'idun. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. Ya. Yasirun. La hadha kitabu Hamidin. Sa'idun. Aina kitabu Muhammadin. Yasirun. Huwa ala maktabi hunaka. Sa'idun. Aina daftaru Ammarin. Berikutnya. Ya. Huwa ala maktabil mudarrisi. Sa'idun. Qalamu man hadha ya Aliyu. Ya Aliyu. Ya. Aliyun. Hadha qalamul mudarrisi. Sa'idun. Aina haqibatul mudarrisi. Aliyun. Hiya tahtal maktabi. Baik, perhatikan kalimat-kalimat ini. Kitabu Muhammadin. Kitabu Hamidin. Daftaru Ammarin. Qalamul mudarrisi. Haqibatul mudarrisi. Nah, ini udah kita bahas ya. Kata kitabu ya. Kitabu bukan kitabun. Ya. Awalnya kitabun. Lalu Muhammadun, ada dua kata di situ, ada dua isim di situ. Isim kitabun dan isim Muhammadun. Belum saling terkait satu sama lain. Ya, belum terkait. Artinya buku Muhammad. Ya, bukan bukunya Muhammad. Ketika kita bertujuan mempadukan ya, menisbatkan kata kitab kepada Muhammad, artinya mengaitkan kata kitab kepada Muhammad,
maka kaidah dalam baca dan tulisnya adalah menjadi kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Suaranya tak terdengar. Cek 1, 2, 3, suara saya apa terdengar? Terdengar Ustadz. Iya, baik. Ya, saya terima informasinya dari satu pihak dulu aja ya. Saya bingung nih. Banyak juga. Atau apakah saya yang bermasalah atau mungkin yang di sana bermasalah, saya nggak tahu. Baik, Kitabu Muhammadin. Oke. Ya, jadi ketika dikaitkan seperti itu. Berikutnya Kitabu Hamidin. Kitabu Hamidin. Kitab, kata kitab dikaitkan kepada Hamid, artinya kepemilikan kitab itu dikaitkan ke Hamid, bukan ke yang lain, maka menjadi Kitabu Hamidin. Ya, Kitabu Hamidin. Berikutnya Daftaru Ammarin. Daftaru Ammarin, sama kasusnya. Ketika kata daftaru, isim daftaru dikaitkan atau dinisbatkan kepada Ammar kepemilikannya, maka menjadi Daftaru Ammarin. Ya, jadi yang di atas ini yaitu dikaitkan kepada kata nama seseorang yang tidak mungkin disematkan dalamnya alif lam, ke dalamnya alif lam, diawali alif lam, nggak mungkin Muhammadun menjadi al-Muhammadu. Jadi atau menjadi Kitabul Muhammadi, karena dia nama orang maka nggak boleh pakai alif lam. Ya, tetapi kalau umpamanya nama itu adalah nama yang umum, ya nama yang umum, yang sifatnya bisa berubah-ubah, maka menjadilah qalamul mudarrisi. Qalamul mudarrisi. Ya. Jadi harus diawali alif lam kata mudarisnya. Ya, kata yang dinisbatkan kepadanya. Kata yang dikaitkan kepadanya. Qalamu mengaitkan kepada mudarris, maka mudarris sebagai kata yang dikaitkan kepadanya harus menggunakan alif lam agar menjadi keterangannya itu bahwa pulpen itu milik mudarris. Jadi qalamul mudarrisi. Begitu juga haqibatul mudarrisi. Ya, seperti itu. Contoh, umpamanya ada pulpen di sini. Qalamun, oke? Okay? Al mudarrisu atau mudarrisun, ya. Qalamun mudarrisun. Ini masih dua kata. Bukan berarti kalau pulpennya guru, ketika kata pulpen ini ya dikaitkan kepada mudarris, maka menjadi qalamul mudarris, qalamul mudarrisi. Bukan qalamun mudarrisun. Ya, qalamu man hadza, pulpen siapa ini? Qalamun mudarrisun, bukan. Tetapi menjadi qalamul mudarrisi, itu kaidahnya. Sampai sini paham? Atau saya kasih contoh lagi. Contoh, kata maktabun. Apa arti maktabun? Oke, meja. Ya. Mudirun. Apa arti mudirun? Kepala sekolah. Meja kepala sekolah. Mejanya kepala sekolah. Menjadi maktabul mudiri. Maktabul mudiri. Oke. Ya. Ghurfatun. Apa arti ghurfatun? Ruangan. Guru. Mudarrisun. Ruang guru, ruangan guru. Ghurfatul mudarrisi. Oke, sampai sini paham ya? Ya, karena sudah banyak contoh dari kemarin. Nah, kata yang pertama, ibu-ibu, ya, isim yang pertama disebut isim mudhof, mudhofun. Dan kata yang mendapat limpahan atau dikaitkan kepadanya disebut mudhofun ilaih. Ini dalam kaidah bahasa Arab disebutnya seperti itu, dan itu adalah yang disebut dengan gramatika bahasa Arab. Tidak ada di dalam buku dan tidak dijelaskan. Ini penjelasan dari saya. Sebelum kita memahami kalimat-kalimat berikutnya, maka pahamilah istilah ini disebut dengan istilah mudhof dan mudhof ilaih. Kata pertama disebut mudhof, kata yang
dinisbatkan kepadanya, dilimpahkan kepadanya kepemilikan, dikaitkan kepadanya kepemilikan disebut mudhofun ilaih. Ya. Nah, bagaimana cara membentuk kalimat mudhof dan mudhof ilaih? Sudah pasti isim sama isim. Isim sama isim. Isim itu apa? Kata benda dengan kata benda. Contoh, ya kata benda di sini kalau dalam bahasa Arab itu bisa jadi nama orang ya. Bukan berarti dia benda mati saja. Ya, nggak terkait dengan benda mati dalam bahasa Arab seperti itu. Contoh nama orang. Kitabun Hamidun. Kitabu Hamidin. Yang tadinya bun jadi kitabu. Ingat itu? Oke, dapat dipahami ya. Tetapi kalau umpamanya dikaitkan kepada nama yang sifatnya umum, mudarrisun, talibun, tajirun, muhandisun, tabibun, ya apalagi, ya mudirun, ya dan selain-lain dan seterusnya, maka menjadi kitabul mudarrisi, qalamul mudarrisi. Ya, seperti itu. Artinya pulpennya guru, tasnya guru, ruangan guru, ya mobil Pak Guru. Nah, seperti itu. Ya, maka menjadi seperti itu cara pembentukan kalimatnya. Sampai sini mudah-mudahan dapat dipahami. Ya. Nah, ini kemarin sudah kita jawab. Aina kitabu Muhammadin gitu ya cara bacanya. Itu nanti dijawab sesuai dengan contoh-contoh yang ada ya sesuai. Aina kitabu Ammarin ini sudah kita jawab. Aina haqibatul mudarrisi hiya tahtal maktabi. Nah, itu ada jawabannya semua, oke? Nah, ini yang paling penting. Ya, cara yang untuk memahami istilah mudhof dan mudhof ilaih. Perhatikan kalimat berikut ini. Adif, ya artinya adif itu artinya perintah ya, kata perintah ini ya, kata kerja perintah. Jadikanlah kalimat idofah. Idofah itu tadi kalimat yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Bagaimana cara membentuknya? Yaitu dengan menjadikan kalimat pertama itu menjadi tidak berawalan alif lam dan kalimat kedua berawalan alif lam dengan berakhiran kasroh. Seperti itu. Ya, contoh ya seperti ini. Kitabun. Diperhatikan Muhammadun. Ini dua kata. Ya, belum saling terkait. Maka jikalau kita ingin mengaitkan bahwa kitab ini punyanya Muhammad menjadi Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Ini yang berkaitan dengan mudhof ilaihnya adalah nama orang. Oke, sekarang yang sifatnya umum. Ada kata maktabun. Ada kata al-mudarrisu. Sekali lagi ya. Ada kata maktabun, ada kata al-mudarrisu. Dua kata, ya, dua isim. Ya. Belum saling terkait. Ketika kata maktabun ingin dikaitkan kepada kata al-mudarrisu, maka bentuk kalimatnya adalah maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Sampai sini dapat dipahami ya. Coba kita perhatikan ini ya. Ada kata qalamun, ada kata hamidun. Jadikan mudhof dan mudhof ilaih jadi bagaimana? Qalamu hamidin. Oke. Berikutnya ada kata miftahun. Apa miftahun artinya? Kunci. Oke, ada kata al-baitu. Ya, belum saling terkait. Kaitkan satu sama lain menjadi miftahul baiti. Ya, miftahul baiti. Coba satu persatu. Siapa dulu nih? Ya, Bu Cici. Bu Eko. Bu Eko. Ya, ada kata baitun. Abbasun. Baitu abasi. Abbasin. Sin. Abbas. Baitu Heeh. abbasin.
Kalau nama orang dia berakhiran kasrotain karena tidak menggunakan alif lam. Tapi kalau namanya umum dia menggunakan alif lam. Sekali lagi bagaimana? Jadi baitu Baitu Abasin. Abbasin. Banyak bukan Abasin tapi Abbasin. Sekali lagi. Abasin. Baik. Baitu Abasin. Bukan Abasin, bukan. Baitu Abasin. Bukan Abasin. Abbasin. Ada tasdid. Iya, iya. Baitu Bagus. Abbasin. Coba dibaca berikutnya. Ini yang tanda panah. Dukanul Dibaca dulu dukanun. Dukan At-tajiru. At-tajiru. Maka menjadi Dukanul tajir. dukanut nut syamsiah. Dukanut tajir. Dukanut Tajiri. dukanut tajiri ya. Jadi panjang pendeknya menentukan. Tajiri. Iya, baik. Terima kasih Bu Eko. Di bawah Bu Eko ada siapa? Bu Fitri. Bu Fiti, dibaca dulu ini katanya, kalimatnya. Hurfatun Terus aliyun. Hurfatun aliyun. Kaitkan satu sama lain. Hurfatu aliyin. Yes, gurfatu aliyin. Jadi seperti itu ya. Itu disebut istilahnya dengan mudhof dan mudhof ilaih, kalimat idhofah. Baik Bu Fitri, sampingnya. Baitun al-muhandisu. Kaitkan satu sama lain, jadikan kalimat idhofah. Baitul muhandisi. Yes, terima kasih Bu Fitri, baik sekali. Selanjutnya di bawah Bu Fitri ada siapa? Bu Retno. Bu Retno, Ya, dibaca dulu. Daftarun Daftarun. daftarun Enggak, dibaca dulu sebelum dijawab. Jadi daftarun sa'idun. Habis itu baru tebak. Daftaru sa'idin gitu ya. Coba sekali lagi. daftarun sa'idu. Bukan, dua kata jangan bersambung. Daftarun koma sa'idun. Oh iya. Baru habis itu dijawab. Daftaru sa'idin gitu ya. Sekali lagi. Daftarun sa'idun. Jawab. Daftaru sa'idin. Yes, baik sekali. Terus sekarang seperti tadi baca dulu. Ismun. Waladun. Alif lamnya dilihat. Al-waladu. Ismun. Al-waladu. Du ya. Nggak mungkin kalau ada alif lam berakhiran tanwin itu tidak ada di dalam kaidah bahasa Arab, dan itu prinsip yang harus dipegang dan itu kaidah ya. Sekali lagi. Ismun al-waladu. Ismun al-waladu. Dirangkai menjadi rangkaian satu kalimat. Ismul waladi. Yes, begitu ya. Terus latihan berikutnya di bawah Bu siapa tadi? Balik lagi ke Bu Eko. Bu Eko, ayo silakan Bu. Udah mundili. Mindilun. Mindili. Lun. Mindilun. Ya, mindilun. Terus Yasirun. yasirun, bukan yasirun, tapi ya-nya yang panjang. Yasirun. Yasirun. Dirangkai jadi satu. Mindilu yasirin. Bukan yasirin, tapi yasirin. Mindilu yasirin. Bukan yasirin, sinya bukan sinya yang panjang, ya-nya yang panjang. Mindilu yasirin. Mindilu yasirin. Yasirin. Bukan yasirin. Mindilu Yasirin. Coba ikuti saya. Ya Allah, pada kemarin saya ikut tahsin. Mindilu yasirin. Ya, baik. Mindilu yasirin. 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 Iya, Bu, ini berarti Ibu terbiasa membaca akhiran dengan panjang. Berarti ini kalau tahsin biasanya kendalanya di wakofnya selalu panjang. Ini ketahuan. Tapi nggak apa-apa Ibu, harus ada banyak yang ngingetin. Sekarang baca berikutnya Bu Eko. Kitabun. Allah. Ya, kitabun. Allahu. Dirangkai menjadi
Kita. Kitabullahi. Yes, baik sekali. Terima kasih. Selanjutnya di bawah Bu Eko. Bu Fitri. Bu Fitri kembali. Silakan Bu dibaca. Komisun Mm-mm. ammarun. Iya, dirangkai menjadi kalimat idhofah. Komisu ammarin. Baik sekali. Berikutnya. Bintun atau bibu. Dirangkai. Bintut tobibi. Yes, anak perempuannya dokter, Perempuannya gitu dokter. ya. Tadinya dia cuma dua kata yang tidak saling. Bintun, anak perempuan. At-tobibu, dokter. Anak perempuannya Pak Dokter. Bintut tobibi. Nah, itu istilahnya gitu ya, Bu. Nah, begitu juga cukup ya. Nanti ini juga saya jawab saja buat sebagai contoh. Sarirun. Khalidun. Maka menjadi Sariru Khalidin. Panjang pendeknya harus tepat. Ya. Miftahun. Oke. As-sayyaratu. Menjadi miftahus sayyarati. Iya. Seperti itu. Cahaya. Bahasa Arabnya apa? Nurun. Oke. Bulan. Al-qamaru. Cahaya bulan. Nurul qamari. Oke. Kalau cahaya matahari. Nurus syamsi. Oke. Iya. Kalau umpamanya kunci rumah. Apa bahasa Arabnya kunci rumah? Kunci apa kunci? Miftahun. Miftahun. Rumah-rumah. Baitun. 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 Rumah. Miftahul Miftahul baiti. baiti. Iya. Seperti itu. Jadi seperti pada umumnya sebuah nama-nama itu terbentuk seperti itu ya. Nah, itu mudah-mudahan dapat menjawab ya. Baik, coba kita lanjut ke berikutnya. Iqra waktub. Ustaz nggak Baca. sholat dulu, Ustaz. Kenapa? Bahas Isya dulu, Afwan. Oh, sudah sana udah Isya ya? Nggak tahu saya, bukannya jam 7 ya di sana. Masih belum, ya udah nggak apa-apa, kita sholat siap-siap aja dulu ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita siap-siap sholat Isya dulu pas banget dengan azan. Baca panjang pendek itu menentukan dalam bahasa Arab. Contohnya kalau umpamanya kita bilang jamalun, apa artinya jamalun? Onta. Unta. Terus kalau umpamanya saya baca ada panjang di salah satu rangkaian kata tadi. Jamalun itu artinya berbeda. Ya, artinya menjadi keindahan. Kalau umpamanya salah baca bisa fatal. Contoh, ada hadis mengatakan gini. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Tapi kalau jamalnya dibaca pendek, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai onta. Ini fatal sekali. Ya, itu perlu ya, seperti itu. Ya, maka dari itu panjang pendek dalam bahasa Arab itu sangat menentukan arti. Ya, baik, terima kasih. Kita lanjut setelah sholat Isya. Tetap semangat dan kita tutup sementara dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya live dulu ya. Iya, Ustaz. Nanti saya masuk lagi. 7:30 ya, Ustaz. 7:30 ya. Asyari' apalagi Sudirman. Asyari' Merdeka, Jalan Raya Merdeka. Asyari' Raya Bogor, apa namanya? Jalan Raya Bogor. Nah, gitu ya. Jami apa Pak Ustaz, Jami? Yang mana? Al-Jami'ah Jami. ini. Kalau Mana? Jami apa artinya? Jami. Mana? Kalau masjid Jami gitu. Oh, Masjidul Jami'. Ya, Al-Jami' itu artinya masjid yang nampung banyak orang, masjid agung. Masjid Raya, kalau bahasa kita tuh Masjid Raya Bogor, Masjid Raya Sunda Kelapa, Masjid Raya, Raya tuh
jami' yang banyak menampung jamaah. Oh Ya, gitu. agung boleh. Oke. Baik. Makasih Pak Ustadz. Ya, udah ya. Sekarang nomor berikutnya. Oke, nomor berikutnya biar saya jawab aja nih, nomor 19 sama nomor 20. Perhatikan. Ibnu man anta? Ya, ibnu man anta? Ya, ibnu man ya. Anak siapa kamu? Ya, ana benul mudarrisi. Saya anaknya Pak Guru. Kalau anaknya mau kepala sekolah apa bahasa Arabnya? Ana benul mudiri. Kalau anaknya Pak Dokter? Ana benul tobibi. Oh iya, Tobibi. Tolibi mah anak orang dewasa. Tolibi anak Iya. laki-laki. Iya, masa pelajar ya. Ibnu Tobibi. Tobibi. Ya, anaknya Pak Insinyur. Ibnul Muhandisi. Nah, seperti itu. Jadi bisa terbentuk dengan sendirinya kalimatnya. Silakan ya, dari kalau apa saja boleh. Nomor 20-nya karena di situ ada tanda tanya, maka sudah pasti intonasinya bertanya. Ya. Kalaupun tidak ada tanda tanya, kata aina ya. Aina itu adalah harful Tanda istifham. Ya. Ainal kalbu? Ya, ainal kalbu? Ya. Jadi bukan mudhaf ilaih. Ya, aina itu bukan isim, dia huruf. Kalau susunan idhofah, susunan kalimat yang ada mudhaf dan mudhaf ilaih itu adalah isim ketemu isim. Maktabun isim ya. Ya, rojulun isim bukan? Isim. Gabungkan jadi mudhaf ilaih jadi gimana? Maktabun dengan rojulun jadi gimana? Maktabur Rojuli. Iya, maktabur rojuli. Tinggal bagaimana kemampuan kita untuk membaca bentuk alif lamnya atau samsiah atau komariah, itu dipraktekkan di dalam mengucapkannya. Nah, seperti itu ya. Contoh lagi. Rumah apa bahasa Arabnya? Baitun. Baitun. Pedagang apa bahasa Arabnya? Tajirun. Tajirun. Nah, jangan tajirun, tapi tajirun. Ya, rumah pedagang, rumahnya si pedagang. Baitut tajir. Baitut tajiri. Cahaya. Nurun. Kebenaran. Al-haqqu. Haqqun. Al-haqqu. Cahaya kebenaran. Nurul Haqqun. Haki. Nurul Haqqi. Ya, Nurul Haq. Nah, itu suka ada nama orang Nurul Haq. Nah, bisa tuh jadiin nama orang. Ya. Ya, seperti itu. Buah apa buah? Bahasa Arabnya? Fruit. Bahasa Inggris, kita sedang bahasa Arab. Belum, Ustadz, belum Ya, tahu. samarotun. Oh, belum ya. Samarotun. Ya. Hati apa hati? Kolbun. Nama lain dari kolbun, nama hati. Bahasa Arabnya selain kolbun itu fuadun. Tahu fuad? Oh, Ya, fuad itu artinya nama lain dari kata hati. Kolbun itu fuadun. Buah hati. Samrotul Fuadi. ya, atau samrotul qalbi, buah hati. Ya, seperti itu. Kalau buah hatiku, maka alif lam pada mudhof ilaihnya dihilangkan. Karena dia akan bersambung dengan kata ku. Itu domir. Nah, itu nanti samrotu fuadi. Samrotu fuadi. Samrotu qalbi, bukan samrotul. Nah, enggak boleh karena domir yang bersambung itu enggak mungkin. Nah, itu nanti kita ya. Tuh akan belajar insya Allah. Baik, perhatikan kawin. Ya, kawin tahu kawin? Kawin itu satukan. Kawin itu bahasa Arab, Bu. Ya, kawin jumalan mufidatan. Ya. Jadi satukanlah jumlah yang sempurna dengan ya artinya mengisi kekosongan itu ya dengan mengisi
titik-titik di bawah ini. Nah, ini masih berkaitan dengan mudhof ilaih ya, masih berkaitan dengan mudhof ilaih kayak tadi ya. Ya. Alfa nomor 1, saya kasih contoh dulu ya. Ini nomor 1. Ya, jadi ini antara mudhofnya yang hilang atau mudhof ilaihnya yang hilang. Nah, itu tugas kita mengisi yang cocok dengan kata yang saling berkaitan tadi. Contoh nomor 1 ya, saya kasih contoh. Al-faraq al-baiti mughlaqun. Titik-titik ya. Titik-titiknya rumah terkunci ya, atau titik-titiknya rumah tertutup. Nah, kalau bahasa Indonesia gitu tuh. Titik-titiknya rumah tertutup. Nah, titik-titik itu dah isi dengan kata ya yang merupakan dia mudhof, karena al-bait ini udah mudhofun ilaih, yang belum adanya yang hilang di titik-titik itu adalah mudhofnya ya. Dapat dipahami? Dari tugas kita mengisi mudhofnya. Atau nanti bisa jadi mudhof ilaihnya yang hilang di nomor berikutnya nanti ya, kita lihat. Jadi kira-kira sudah ketebak nggak sama ibu-ibu nih nomor 1? Titik-titiknya rumah tertutup. Pintu. Coba alihkan ke bahasa Arab jadi gimana? Babul baiti mughlaqun. Nah, nomor 2, contoh lagi ya. Ini dalam bentuk tanda tanya. Aina al-faraq as-sayyarati? Ya, itu kan bertanya. Kalau bahasa Indonesianya gini, di manakah titik-titiknya mobil? Gitu. Di manakah titik-titiknya mobil? Coba jawab pakai bahasa Indonesia dulu. Kunci. Kunci. Di manakah kunci mobil? Sekarang kita kata kuncinya ganti ke bahasa Arab dengan membentuk mudhof dan mudhof ilaih yang sudah ada. Aina, gimana? Miftahul. Miftahus. Bukan miftahul ya, karena dia alif lamnya Samsyah. Aina miftahus sayyarati. Nah, gitu. Dapat dipahami? Insyaallah. Nah, nomor 3 gampang banget nih. Coba Bu siapa? Giliran Bu Eko. Ya, silakan. Nomor berapa, Ustadz? Nomor 3. Muhammadu Rasulullahi. Ya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu titik-titik Allahi Rasulullahi. Baik. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Berarti Rasulun itu mudhof ilaihnya yang belum ada. Nah, maka isilah dengan mudhof ilaih, tinggal tambahkan Allahi karena dia mudhof ilaih jadi Rasulullahi. Baik. Boleh sambung ke nomor 4-nya Bu Retno? Baitut Baitut tobi. Iya, kait tobi Bu. Baidu. Enggak, kasrohnya dilihat bait bukan tobi Bu. Kan tadi bahwa setiap mudhof ilaih itu harus wajib hukumnya berakhiran kasroh. Maka jadi baitut tobibi. Baidu. Baidun. Dunnya itu keterangan. Baitut tobibi baidun. Jadi dia kalau baidunnya itu dengan tanwin karena dia adalah khobar, keterangan. Jadi sempurnakan bacanya gitu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di bawah Bu Retno tadi ya, silakan. Bu Fitri. Bu Fitri. Nomor 5, Bu. Gampang Bu Fitri. Al-Qur'anu kitabullahi. Iya, nomor 6, Bu. Khadijatu titik-titiknya Hamid. Bintu Hamidin. Iya, Khadijatu bintu Hamidin. Khadijah adalah anak perempuannya Hamid. Boleh. Gitu. Ya, atau Khadijatu ummu Hamidin. Jadi apa tuh Khadijah? Jadi siapanya Hamid?
ibunya Ibunya Hamid. Hamid. Nah, gitu. Ya, jadi tinggal dicocokkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di bawah Bu Fitri ada Bu siapa? Bu Safrida. Bu Safrida. Ya, Ustaz. Ana al-Faraq al-Mudarrisi. Saya titik-titiknya Pak Guru. Saya Pakai bahasa Titiknya Pak bahasa Arab Guru. tapi. saya anak ya. Ya, coba saya anak Pak Guru apa coba? Ana Oh, Benul. kamu Bu Safrida laki-laki apa bintu apa laki-laki? Ibnu. Ibnu kan laki-laki. Kalau perempuan apa? Bintu kan Ana. Ana Bintu. berarti saya. Saya. Ana Ana bintul Ana mudarrisi. bintul mudarisi. Karena kan saya maksudnya Bu Safridanya. Jangan ganti kelamin jadi Ibnu. Jadi Bintu ya kalau iya, perempuan ya bintu, Ustaz. betul. Ya, maka kalau coba kalau perempuan binti kan gitu ya. Iya, betul. Umpamanya Abdullah bin Haji Ja'far. Ya, Tabrani bin Haji bin Haji Naim. Nah, gitu. Kalau nama perempuan umpamanya Safrida binti Haji nama ayah saya. Tabrani umpamanya ya, Tabrani gitu. Ya gitu. Jadi binti. Ya, begitu juga dalam bahasa Arab ada ibnu yang kita singkat dengan bin, ada bintu yang kita gunakan dengan binti. Begitu Bu Saf. Oh gitu. Nah, nomor 8-nya, Bu. At-talibi maksurun. Nomor 8. Al-Faraq at-talibi maksurun. Titik-titiknya pelajar patah. Titik-titiknya pelajar. Coba disempurnakan. Qalamut talibi maksurun. Yes, begitu. Di bawah Bu Safrida ada siapa? Bu Eko. Bu Eko nomor 9, Bu. Dibaca. Nomor 9. 9 dan 10. Babu al-faraq maftuh. Pintu pintunya titik-titik terbuka. Gitu kalau bahasa Indonesia tuh. Babu baitu. Kenapa baitu? Ingat prinsipnya? Babu baiti maftuhun. Ya, babul baiti maftuhun. Ya, baik. Nomor 10-nya kharajal mudarrisu. Silakan diteruskan. Kharajal mudarrisu min dari titik-titiknya kepala sekolah. Gitu. Min ruangan deh. Ruangan apa bahasa Arabnya? Gurfatun. Tapi bentuk mudhof ilaihnya adalah al-mudiru min gurfatil mudarisi. Bukan mudarisi. Mudiri. Ya, mudiri. Min gurfatil mudiri. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya kita akan perhatikan ini ya. Sahih at-tarkibatut taliyah. Artinya apa nih? Setelah ini kita selesai ya. Ya, sahih. Sahih itu artinya benarkanlah. Kalau sahihun benar. Ya, ini sahih ya. Dibacanya sahih kasroh ya, hak yang di tengah-tengah tuh karena dia di bawah tasdid dan itu sudah pernah kita jelaskan. Ya. Artinya ini adalah susunan kalimat mudhof yang dimaksud adalah mudhof ilaih tapi salah. Nah, yang benarnya itu silakan dibenarkan. Ya gitu ya. Coba nih perhatikan. Ya, dibaca al-qalamut talibi. Yang benar gimana? Qalamut talibi. Iya, berarti al-qalamnya enggak pakai alif lam. Jadi cukup qalamut talibi gitu ya. Baik, coba sekarang gilirannya siapa? Bu Retno. Bu Retno. Ya, ini ada babus sayyaratu. Yang benar gimana nih? Babus sayyaratu. Ini salah. Ibu Ibu ini kan ungkapan-ungkapan yang salah
yang maksudnya ini adalah mudhof ilaih, tapi ungkapannya salah, tinggal dibenarkan. Babus sayyaratu, yang benar? Babu saya roti. Yes, gitu. Terima kasih. Selanjutnya di bawah Setelah Bu Retno, Bu Fitri. Bu Coba. Fitri, bintu Hamidun, yang benar? Bintu Hamidin. Yes. Berikutnya di bawah Bu Fitri, Bu Safrida. Ar-Rasulullahi, yang benar? Rasulullahi. Iya, nggak pakai alif lam ya, itu kesalahannya. Baik, terima kasih. Di bawah Bu Safrida, Bu Eko. Bu Eko, Ismul Walada, yang benar? Ismu waladi. Yes, baik sekali. Di bawah Bu Eko ada siapa? Bu Retno. Ibnun al-Mudarrisi, yang benar? Ibnul Mudarisu. Mudarri? Risun. Enggak, bukan su. Kan kalau yang akhir, yang kata yang kedua itu selalu kasroh. Ini salah nih. Ibnun al-Mudarrisi. Itu letak salahnya di mana? Ibnul Muda. Bukan ibnun tapi ibnu. Sehingga dibacanya ibnul mudarrisi. Jadi bukan domatain. Baik sekali. Yang benar berarti ibnul mudarrisi, bukan ibnun al mudarrisi. Baik. Mudah-mudahan di sini paham ya, bentuknya seperti itu cara membentuknya. Baik, saya akan jelaskan latihan berikutnya. Muhammadun. Ya Muhammad. Muhammad. Hai Muhammad. Jadi ya di situ adalah harfun nida. Harfun nida tuh huruf untuk memanggil. Ya Laila, wahai Laila. Ya Khadijah, wahai Khadijah. Ya Hamid, wahai Hamid. Nah itu ya. Nah kalau umpamanya didahulukan dengan harfun nida tadi apa, huruf apa namanya? Memanggil. Maka akhirannya tidak boleh tanwin setelah huruf harfun nida. Harfun nida itu apa? Huruf memanggil. Huruf Ya, memanggil. hey kalau kata bisa, kalau wahai. Nah, kalau kita itu wahai anak. Nah, gitu. Wahai tuan. Nah, gitu. Itu ya gitu ya. Muhammadun. Jadi kalau dimasukkan kata huruf nida, ya Muhammadu. Nah, gitu. Ustazun, ya ustazu. Tidak boleh ya ustazun. Ya. Khalidun, ya Khalidu. Bukan ya Khalidun, ya itu prinsip. Nah, ini perlu diingat. Waladun, ya waladu, bukan ya waladun. Nah, ini nanti kita akan ingatkan kembali di dalam membacanya. Coba sekarang perhatikan ini ya. Ya, ya Aliyu. Jangan dibaca ya Aliyun, tidak boleh. Ya Abbasu. Bukan ya Abbasun, ya. Walaupun dalam dialeknya umumnya itu ya Ali, ya Abbas, nggak dibaca akhirannya, tapi kita perlu tahu ya, bukan hanya di kemampuan kita mendialogkan atau mengucapkan, tapi juga paham betul. Ya, seperti itu. Dalam penulisannya. Syaikhun. Nah, itu tanpa didahulukan ya. Ketika didahulukan ya, jadi ya Syekhu. Ya rojulu. Ya, jangan ya rojulun. Ya. Kalau ini ya sirun. Ya. Ya di sini bukan harfun nida, tapi nama dia ya sirun. Kalau dimasukkan harfun nida ya sirun. Nah, gitu. Tapi ini ya sirun, gitu ya. Tidak ada harfun nida tuh ya. Ya Ammaru. Dokter ya, gelar pendidikan ya. Ya dukturu. Nah, jadi seperti itu. Nah, insya Allah kita akan masuk kepada latihan berikutnya, tetapi waktunya kayaknya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan masuk ke latihan-latihan berikutnya. Tetapi istiqomah ibu-ibu, ya banyak hal yang harus dibahas di sini kita jabarkan, tetapi memang waktu juga yang membatasi kita. Ya, takutnya kalau disambung terus nanti ibu-ibu bete, kecuali ibu-ibunya sepakat nggak bete, baru kita lanjut. Ya, kayaknya sudah capek juga, mata saya juga udah seperti. Ada aku Pak Ustadz kalau tiap hari tuh suka diulang-ulang kosakata tuh di catatan pagi, tapi aja loh Pak Ustadz saya
Enggak, ini gitu kenapa ya? Enggak apa-apa kali ya? Emang harus Kurang begitu kali ya? praktek dalam, dia harus ada lawan bicara, lawan Oh gitu. Makanya Iya. Ayo aku Bu tiap pagi Safrida tuh sama kadang suka aku. salin ulang kosakata Iya. salin ulang gitu ya. Iya, Nah, tapi karena tetap nggak aja dalam praktek dipraktekkan. ini Iya, enggak cuma diomong ya, kayak enggak daftar dibicarain list. gitu ya. Ya, kenapa TKW singkat, tinggal di sana, bisa bahasa Arab pulangnya. Iya Ya, betul. karena apa? Ketemu dia seperti itu. Kenapa anak TK kok bisa bahasa mendengar dan Inggris? berbicara gitu ya Pak Ustadz Ya, ya. jadi dia mendengar gurunya, masalah paham nggak paham, pokoknya anak ini terbiasa mendengar dan mengucapkan. Lama-lama kita lihat anak TK ya dibiasakan, apalagi kalau ibunya selalu membiasakan no 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 no, ya gitu. Jadi bukan karena bahasa Arab itu sulit, karena nggak dibiasakan. Kita lebih cenderung ke bahasa Inggris. Dari TK bahasa Inggris, SD ketemu Inggris, SMP ketemu Inggris. Bahkan kursusnya pun orang tua menguruskan bahasa Inggris. Lawan bicaranya di sekolah orang bahasa Inggris. Coba bahasa Arab diperlakukan hal yang sama. Iya, terus kalau Dan bahasa Inggris tuh cara kita membandingkannya, nonton TV bahasa Inggris. iya, jadi harus cara Nonton apa? membandingkannya untuk menilai ini susah ini mudah, itu harus apple to apple. Ya, jangan bangkuang tuh bangkuang. Apple ke apple gitu. Ya, harus Iya, gitu. makanya. Iya, karena itu. Jadi bahasa Arab nggak susah. Cuma kita bahasa Arab paling berbahasanya ketika apa? Ketika baca Al-Qur'an, tapi terbatas. Iya, itu juga bacanya Fatihah, tapi tanpa pemahaman. Tapi kalau anak di sekolah, what's your name? Hey baby, come here, come on. Gitu. Nah, itu mungkin gitu kali ya Pak Ustadz. Lama-lama, oh ini artinya ini. Bahkan pronunciasinya tuh anak tuh lebih ini. Karena anak dia tuh dan mendengar gitu loh Pak Ustadz. Ya, mendengar. Kita nggak pernah. Tiba-tiba blok aja ketika sudah dewasa belajar. Pengen langsung bisa. Ya, seperti itu. Jadi harus ada lawan bicara. Aku tiap pagi suka nyatat tuh kosakatanya, tambah-tambahan kosakata. Ya, tapi gitu. paling nggak begini Bu, jangan Tetep kecewa. aja, Yang paling penting adalah bagaimana prinsip-prinsipnya itu Ibu bisa. Oh, ini cara membentuk kalimat mudhof ilaih yang dikaitkan satu dengan ini begini. Itu dulu prinsipnya. Karena apa? Boleh jadi mereka punya kemampuan cepat berbicara seperti TKW. Coba suruh menjabarkan. Coba bentuk kalimat mudhof dan mudhof ilaih. Yang simpel aja. Nggak bisa tuh. Nggak bisa. Jadi ada kelebihan mereka, ada kekurangan. Mereka bisa praktek ya memang karena mereka ketemu. Tapi nggak pernah mereka belajar. Gitu. Sama anak TK juga gitu bahasa Inggris. Ya? Ya, Bu? Boleh? Ya Pak Ustadz. Ya gitu ya. Iya, jadi gitu. Jadi perlu apa? Perlu ada praktek. Ada praktek, ada yang Latihan lagi kali ya, apa nonton apa dialog. Iya, coba nonton YouTube-nya itu dengan apa namanya bahasa Arab, dengerin khutbah bahasa Arab. Waduh, jangan ke sana dulu gitu ya. Tapi memang gitu. Jadi harus apa namanya? Tapi paling nggak prinsip-prinsipnya gini Bu. Ini nanti kan arahnya kan bagaimana cara memahami Al-Quran. Nah nanti ibu-ibu paling nggak mengenal isim, mengenal fiil, mengenal huruf. Dan nanti mengenal fiil itu seperti apa bagaimana. Lalu nanti kita kaitkan ke. Jadi kalau untuk bisa bahasa Arab seperti menjadi penerjemah ini mungkin pertemuan kita adalah tidak bisa dalam waktu yang apa namanya sepekan sekali, harus intensif tuh benar-benar gitu ya. Tapi kan tujuannya kita mungkin tidak sejauh itu, cukup bagaimana kemampuan bahasa Arab kita yang terbatas ini adalah sebagai modal basic dasar memahami Al-Quran. Dan memahami Al-Quran tidaklah sesulit bagaimana kita berbahasa, harus berdialog seperti orang berkhutbah, enggak. Kosakata Al-Quran itu terbatas. Maka kembalilah dengan tujuan bahwa mempelajari ini, tujuannya nanti bagaimana kita bisa memahami Al-Quran. Nah, seperti itu. Nanti tingkatannya setelah ini baru nanti ada jenjangnya, yaitu bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran. Basic-basicnya kita pahami. Nah, seperti itu. Ya begitu Bu Safrida.
Iya, Pak Ah, Ustadz. dan juga Bu Cici, Bu Fitriani, ya, Tetap Bu aja semangat ya, Pak Eko, Ustadz. oh ya, Bu Retno, ya, Bu Suris, ya, dan semuanya ya, semuanya yang saya nggak sebutkan, mohon maaf ya. Baik, itu saja, tetap semangat, ya. Memang kesulitan-kesulitan itu pasti ada, tetapi dengan melalui kesulitan-kesulitan itulah kita akan menjadi bisa, insya Allah. Dan Allah, kalaupun memang amin. kita lemah di dalam untuk mengingatnya, jangan kecewa. Allah tidak mengabaikan pahalanya. Justru ketika kekecewaan itu hadir di dalam hati kita, maka pahala yang disiapkan menjadi sirna. Maka dari itu tetap istiqomah. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan. Maafkan, semoga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan kesalahan-kesalahan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Cici. Mbak Cici, Iya. makasih. Iya.